怎么了？琴棋书画，沾染不得的东西。你不是说从今天开始？是谁？没听过。杀了他！杀了他就没人知道这里发生了。Kembali lagi di Wonderland Season 5. Pada bagian sebelumnya kita diperlihatkan dengan Dewi yang meminta Singyun agar mengajarinya cara untuk menjadi seorang gadis yang baik. Lalu Singyun memberitahu beberapa hal yang harus Dewi lakukan jika ingin menjadi seseorang yang baik. Yang pertama, dia harus bisa memasak, mencuci, membereskan rumah, membuat puisi, bermain catur, dan mempercantik diri. Dewi nampak sangat tertarik untuk bermain catur sehingga dia meminta Singyun untuk mengajarinya. Namun meskipun Singyun merasa kerepotan sebab permintaan Dewi selalu membuatnya pusing, Bang Singyun tetap berusaha bersabar karena hanya dengan membuat Dewi tenang agar alam peri terhindar dari petaka yang mengerikan. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Singyun dan Dewi selanjutnya? Daripada dibuat penasaran, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Masih berlokasi di tempat yang sama, nampak Singyun sudah tidak bisa menahan rasa kantuknya, sebab mereka sudah terlalu lama bermain catur. Dia lantas mengajak Dewi agar memainkan permainan selanjutnya. Rupanya sekarang ini Dewi sudah mulai menyukai dunia manusia. Dia sangat tertarik untuk melihat kesenangan lainnya yang ada di dunia manusia. 下棋下了这，别的，还有什么别的更好玩的吗？最近一段时间，我有点喜欢上人间。 Namun karena sebelumnya Bang Singyun memberitahunya tentang 4 hal yang tidak baik yang ada di dunia manusia, yaitu makan uyah haram, minum khamar, pelacuran, dan berjudi. Saat ini dia sudah merasakan 3 di antaranya, yaitu makan uyah haram, minum khamar, dan bermain judi. Maka selanjutnya Dewi berencana untuk mencoba sisanya, yaitu menjadi jablay. Oh my god. Sontak saja Singyun sangat terkejut ketika mendengar Dewi ingin mencoba menjadi seorang gadis Tobrut. Singyun menjelaskan sedikit kepada Dewi bahwa sebagai seorang gadis baik maka ia tidak boleh berbuat maksiat. Tentu saja Dewi nampak kesal karena Singyun melarangnya. Sebagai iblis surgawi yang ada di dunia, maka tidak akan ada sesuatu yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan. Singyun kembali mengingatkan Dewi yang mana sebelumnya si Nona ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, maka dia tidak boleh menjadi seorang gadis tubrut yang memamerkan knalpot racing dan tombol badak jombo. Selain itu masih ada permainan lain yang lebih baik, yaitu bermain catur, membuat puisi, dan melukis. Semua itu sangatlah menarik untuk dilakukan. Dewi nampak curiga bahwa Singyun telah menyembunyikan sesuatu darinya. Namun tiba-tiba ketika mereka akan pergi, Singyun dan Dewi dihadang oleh beberapa orang yang merupakan ayah dari orang yang dihajar oleh Dewi di tempat perjudian sebelumnya. Nampak si Abah berencana untuk membalas dendam karena Singyun dan Dewi telah berani menyakiti putranya. 好大的胆子，居然敢伤我儿！我错了。哦，我想起来了。伤了我儿。 Sementara Dewi sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh si Abah terhadap mereka berdua. Singyun merasa sepertinya telah terjadi kesalahpahaman saat itu. Namun dengan sombongnya si Abah menganggap bahwa Singyun dan Dewi menyerah karena takut terhadapnya, yang merupakan orang nomor 1 di kota Nangyang dan merupakan penguasa sekte pedang surgawi. Karena sebelumnya mereka telah berani menyakiti putranya, maka hari ini si Abah tidak akan membiarkan mereka berdua pergi begitu saja. 既然知道了我是谁，还不狂！我们的门主，小子，你招惹了我家。现在知道怕了，晚了。哼哼，说出来吓死你！ Singyun nampak begitu kepo karena dia tidak pernah mendengar tentang sekte pedang surgawi. Begitu juga Dewi, dia pun tidak mengetahuinya. Namun yang pasti dia dapat menghancurkan sekte itu hanya dengan 1 jarinya. Singyun meminta Dewi agar jangan terlalu kejam. Terlebih lagi mereka sedang berada di dunia manusia yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka berdua yang merupakan makhluk abadi. Sehingga untuk masalah kecil seperti itu, maka Bang Singyun lah yang akan mengurusnya. Sementara si Abah masih saja bersikap sombong.
Karena Sing Yun sudah mengetahui identitasnya, beliau menanyakan mengapa mereka berdua tidak datang dan memohon belas kasihan kepadanya. Karena jika berani melawan, maka dia akan menghabisi keduanya. Sembari tersenyum, Sing Yun mengejek si Abah karena beliau tidak membawa banyak orang untuk menangkap mereka. Jika hanya mengandalkan kekuatan dari 3 orang kroco saja, maka tidak akan cukup untuk melawannya. Sing Yun menyarankan agar si Abah kembali ke Sekte Pedang Surgawi dan membawa lebih banyak orang. Sontak si Abah begitu kesal, dia menganggap pemuda yang ada di hadapannya saat ini sangat begitu gila. Namun Sing Yun kembali mengejeknya bahwa si Abah memanglah tidak gila, karena dia akan membuatnya terkenal. Bang Sing Yun menanyakan apakah si Abah mengetahui siapa dirinya. Karena si Abah tidak mengenalnya, Sing Yun lantas memperkenalkan namanya. Akan tetapi, si Abah tetap saja meremehkan Sing Yun karena dia tidak akan merasa takut oleh sebuah nama meskipun nama itu sangat mirip dengan nama pemimpin Sekte Ilahi Tian Yuan. Tapi tiba-tiba saja si Abah nampak khawatir apakah pemuda itu benar-benar Sing Yun, pemimpin dari Sekte Ilahi Tian Yuan. Sing Yun lantas berkata karena di sampingnya ada seorang gadis cantik, maka siapa lagi kalau bukan dirinya yang dapat melakukannya. Dewi begitu senang karena bisa-bisanya Sing Yun menggodanya pada saat sedang beradu cincau dengan musuhnya. 星云，叶星云，你是叶星云？不可能，天元神宗宗这不可能吧？其他地方待腻了，来此处游玩不行吗？ Setelah mengetahui orang yang ada di hadapan mereka adalah Sing Yun, pemimpin Sekte Ilahi Tian Yuan, nampak ketiga orang ini langsung ketar-ketir. Akan tetapi karena si Abah begitu sombong, dia malah berniat untuk menyerang Sing Yun. 不行吗？这小混蛋，杀了他，杀了他就没人知道这里。你们这是要狗急跳墙？ Alhasil mereka bertiga tertangkap oleh ajudan Pak Sing Yun untuk mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Apakah Sing Yun dan Dewi akan pergi ke Sekte Ilahi Tian Yuan? Untuk dapat mengetahuinya, kita harus menunggu pada episode berikutnya. Kata-kata untuk hari ini adalah janganlah menjadi seseorang yang pemalu, karena hal itu akan membuatmu tidak akan dapat mengubah kehidupanmu. Bye-bye. 无非你能让我觉得满意。你真不得，我是为了你。我想做什么，你猜？你想做什么？